Sebenarnya yang menarik itu rapid test ini sudah berapa lama? Selama mereka ini melakukan swab test dan hasilnya belum positif, apakah pihak puskes ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa, dalam artian ketua gugus yang ada di desa? Tapi mereka selalu menjawab memang belum ada koordinasi. Nah, ini kan suatu tindakan yang cukup konyol, dalam artian yang teledor. Seharusnya begitu mereka itu melakukan cek di puskes, ya, di puskesmas, dan ini ada indikasi, ini baru ada indikasi, ini seharusnya pihak kesehatan ini langsung berkoordinasi dengan kepala desa, yang notabene dia selaku ketua tim gugus desa, untuk melakukan pemantauan secara ketat, untuk supaya si pasien ini tidak keluar rumah atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, tapi ini tidak terjadi seperti itu. Yang saya dengar tadi bahwa setelah melakukan cek di puskes dan ini setelah melakukan swab yang pertama maupun yang kedua, ini hanya disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, ini isolasi mandiri ini sejauh mana efektif isolasi mandiri, kalau apalagi ini di kampung. Nah, setelah hasil tes swab ini hari Minggu keluar, baru ribut ini. Padahal si pasien ini dia ini sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Dekaton dan juga sampai ke wilayah Pringsewu dia melakukan perjalanan. Nah, ini yang pasien yang atas nama R ya kalau nggak salah ya. Nah, terus ada lagi satu pasien lagi yang atas nama AS. Nah, ini AS. AS diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Kata si pihak puskes katanya sudah melakukan edukasi yang bagaimana. Nah kan, nah ini melakukan yang si pasien AS ini dia sudah melakukan isolasi, tapi kalau saya melihat bukan isolasi mandiri, tapi mereka dia itu melakukan migrasi. Karena dari desa Sidomulyo dia malah berpindah ke desa Poncokresno. Nah, ini kan lebih gawat lagi penyebarannya, ini akan lebih meluas lagi. Nah, ini, nah ya saya minta kepada dinas kesehatan, terutama gugus tugas yang ada di kabupaten, ini segera melakukan tindakan cepat. Kalau memang hari Minggu kemarin sore jam 4 itu sudah ada kesimpulan bahwa itu positif, harusnya ya sore itu atau malam itu segera lakukan tindakan agar tidak meresahkan masyarakat. Karena ini masyarakat betul-betul sangat resah dengan adanya tindakan yang terlambat, agak terlambat kalau saya pikir, karena sampai hari ini juga ini tim gugus dari kabupaten maupun dari dinas kesehatan ini belum turun sama sekali di desa Sidomulyo, belum melakukan tindakan apapun. Puskes saya tanya, apa tindakan tercepat yang harus kamu lakukan? Ternyata puskes masih menunggu instruksi dari atas, selalu ngomong instruksi dari atas. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, yang saya minta secepatnya lakukan tindakan, bila perlu langsung diisolasi, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit kita kan ada ruang isolasi yang kita bangun ratusan juta loh, itu ruang isolasi itu untuk menampung ibaratnya pasien-pasien kita yang untuk khusus COVID. Kalau memang itu nggak digunakan, ya mendingan nggak usah diadakan ruang isolasi aja, ditutup atau gimana ruang isolasi itu lebih enak gitu loh. Ratusan juta itu yang kita gunakan untuk pembangunan ruang isolasi itu. Saya minta betul dengan dinas pendidikan maupun tim gugus tugas yang ada di Kabupaten Pesawaran segera lakukan tindakan rapid test massal. Jangan hanya mereka yang dan keluarga saja, jangan hanya keluarga dan jangan hanya bidan desa yang kemarin memeriksa ataupun dokternya, karena ini sudah meluas. Nah, karena si R ini dia ini kan penjual keliling nih, yang notabene sudah menyebar kemana-mana. Ya memang di situ kelemahan kita, Pak, ya. Kita benar-benar memang tidak bisa melakukan isolasi yang benar-benar seperti yang kita harapkan, karena dia kan di masyarakat kan seperti itu. Seharusnya kalau kita sama-sama menyadari bahwa dia sudah terkonfirmasi, harusnya dia membatasi diri, bahwa kan dengan keluarganya kan harus seperti itu.
Tapi sekali lagi ya itulah kelemahan kita gitu loh, tidak Pak. dirujuk ke rumah sakit yang memiliki Kalau fasilitas isolasi. untuk yang revisi COVID yang kelima ini, memang kalau dia suspek atau terkonfirmasi tanpa gejala, memang itu prosedurnya harus diisolasi mandiri. Itu. Jadi kita juga berkoordinasi dengan dinas di bagian P2, itu tentu saja kita ibarat kata kita dituntun gitu loh, Pak. Gitu. Kalau yang tanpa gejala? Iya. Kalau memang dia ada gejala walaupun dia hanya suspek, tetap kita lakukan rujukan. Jadi karena waktu itu ya, mulai dari Kamis, kita tidak tahu bahwa ada warga kita yang dites dan posisinya kita tidak ada informasi, maka loss control, artinya dua warga saya ini keluar rumah tanpa ada pengawasan dari gugus tugas desa, karena kami memang tidak tahu bahwa dua orang ini sudah melakukan tes atau swab di puskesmas. Dengan adanya informasi ini, langkah dari tim gugus desa seperti apa, Mas? Iya, begitu pukul 16 saya mendengar itu, langsung saya perintahkan untuk seluruh kadus di Desa Sidumulyo untuk menghentikan kegiatan berkumpul mulai malam hari itu, mulai dari yasinan dan kegiatan lainnya. Terus saya menghubungi pihak pasien untuk tidak keluar rumah, serta menghubungi lingkungan agar sementara ini tidak berhubungan langsung berdekatan dengan pasien. Terus di pagi harinya saya berkoordinasi dengan seluruh gugus tugas COVID-19 Desa Sidumulyo melakukan penyemprotan serentak ke seluruh rumah, tempat ibadah, fasilitas umum, dan warung-warung ya, seluruh Desa Sidumulyo.